Huta Barat. Kemudian setelah doa pembukaan, kita akan masuk ke sesi yang pertama bersama Bapak RH Sugian tentang modul project. Tetapi sebelumnya kami minta kesediaan suster untuk menghantar kita dalam dalam kata pembukaan nanti sebelum masuk ke Pak Ramon. Setelah itu kita akan berdinamika bersama dan akan diakhiri dengan refleksi yang semalam terlupa kita isi. Maka hari ini ada 2 refleksi yang akan kita isi, refleksi untuk yang semalam dan refleksi untuk hari ini. Kemudian nanti akan ditutup dengan doa penutup oleh Bapak Apurba. Kebetulan kita hari ini adalah Bapak J. Maka Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, kita akan bernyanyi dulu bersama-sama mensyukuri cuaca hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya merasa senang dan bangga melihat Bapak Ibu yang selalu semangat untuk mengikuti kegiatan kita mulai pertama hingga pada sore hari ini, meskipun hujan tetap semangat. Nah, mungkin tidak terlalu sulit lagi bagi Bapak Ibu karena sudah sebelumnya juga kita sudah mengikutinya, dan kemarin modul ajar sudah dijelaskan oleh sesi yang sejelas-jelasnya, dan sore ini modul proyek
proyek oleh Pak Ramot. Kita akan mendengarkan nanti bagaimana itu kita buat di tugas-tugas kita selanjutnya di kurikulum merdeka. Maka sore ini juga kita berikan sepenuhnya hati kita Bapak Ibu supaya selesainya nanti kegiatan kita ini mulai besok dan Sabtu kita sudah tugas mandiri. Kita berharap hasil yang kita buat selama IHT 1 minggu ini nanti menghasilkan hasil yang lebih baik dari guru kita SMP khusus Islam ini. Maka waktu dan kesempatan ini kami berikan kepada pemateri Bapak Muhammad Nasution. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster. Langsung saja kepada Pak Ramot kami berikan waktu. Baik, Suster, Bapak Ibu, selamat siang untuk kita semua. Iya, kayaknya masih kurang semangat gitu ya. Sekali lagi dulu, Suster, Bapak Ibu, selamat siang untuk kita semua. Baik, Suster, Bapak Ibu. Ketika situasi di luar diri kita tidak mendukung keinginan kita, maka di situ terkadang kita merasa ciut. Kita terkadang merasa ini tantangan. Ketika situasi di luar kita tidak mendukung keinginan kita. Tapi mari kita ubah persepsi kita ubah mindset kita. Sesuatu yang terjadi di luar diri kita, semuanya adalah berkat, semuanya adalah rahmat. Maka ketika kita melihat hujan yang datang pada sore hari ini dengan situasi yang dingin, kemudian ditambah lagi lampu kita yang remang-remang, terkadang kita menganggap bahwa ini bukanlah hal yang kita inginkan. Hal yang kita inginkan saat ini adalah berada di atas tempat tidur, kemudian menggunakan selimut dan bantal, tidur dan bangun nanti malam. Kalau nggak besok pagi. Ya. Nah, tetapi mari kita lihat apa yang di luar diri kita itu sebagai berkat, tantangan, bukan sebagai masalah. Begitulah kira-kira. Seperti yang ditekankan oleh Coach Andi dan Coach Agung itu, bagaimana kita melihat suatu masalah kita sebut sebagai tantangan. Jadi ketika kita berhadapan dengan masalah, bukan lagi ada masalah baru nih, tapi ada tantangan baru nih. Oke, Suster Bapak Ibu, kita langsung saja ke topik kita pada sore hari ini, modul project karakter. Jadi dari modul project profil pelajar Pancasila kita ubah jadi modul project karakter. Karena kita tidak hanya menggunakan profil pelajar Pancasila sebagai acuan untuk membina karakter, tetapi juga core value kita, berbestir kita, dan juga habunaron dobona. Jadi modul project kita namanya modul project karakter. Kita berfokus pada karakter seperti yang diserukan oleh Mas Nadim untuk kita semuanya, bahwa pelan pembelajaran kita itu berpusat pada perubahan karakter. Untuk pendasar, proyek penguatan karakter berbestir, habunaron dobona, dan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar kita. Jadi kita berangkat dari permasalahan, kemudian melihat peluang di situ, bagaimana cara mengembangkan karakter siswa kita ini dengan tetap menyenangkan tentunya, dengan model pembelajaran, dengan gaya pembelajaran yang menyenangkan. Jadi outputnya yaitu project dengan pendekatan PJBR atau project based learning. Jadi pendekatan kita setelah membuat project ini ya, pendekatan kita untuk mengembangkan karakter itu termasuk di situ project. Ya. Jadi tujuan project itu adalah pengembangan karakter. Kemudian tujuan dari project penguatan karakter kita ini adalah menciptakan pelajar yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau misalnya siswa kita itu dengan melewati project dan tentunya mereka tidak kompeten, tidak berkarakter, dan tidak berperilaku sesuai dengan Pancasila, berarti project kita gagal. Begitu kira-kira bisa. Nah, prinsip-prinsip dalam proyek penguatan karakter ini yang pertama itu holistik.
dari kata whole, gitu ya. Jadi lingkaran, keutuhan dia. Jadi seutuhnya kita lihat dimensi-dimensi anak-anak kita. Jadi kita tidak mengembangkan satu orang hanya dari segi kognitifnya saja, atau hanya dari pengembangan bakatnya saja, atau hanya pengembangan yang lainnya, tetapi kita lihat secara menyeluruh. Kemudian kontekstual, dan tekstur, artinya sesuai dengan apa yang kita alami di lingkungan kita. Jadi up to date dia terus, gitu, relevan terus. Kalau kita menggunakan proyek pengembangan pelajaran Pancasila yang tentunya dengan pembaharuan-pembaharuan yang akan terjadi, menyesuaikan konteks kita dari zaman ke zaman. Kemudian metode pembelajaran yang kita gunakan itu adalah student center learning. Ini seperti yang saya ingatkan semalam itu, SCL. Jadi bukan lagi teacher center learning, bukan guru lagi menjadi pusat pembelajaran, tetapi siswa menjadi pusat pembelajaran. Jadi gaya pembelajaran ini yang harus diterapkan dalam kurikulum Merdeka, di mana siswa, student menjadi basis kita, menjadi dasar kita untuk melakukan pembelajaran. Dan yang terakhir itu eksploratif sifatnya. Jadi kita melakukan proyek itu sifatnya eksploratif. Banyak siswa kita, anak-anak kita yang rasa ingin tahunya besar. Kalau kita melihat misalnya anak-anak kita yang berumur di 2 tahun sampai 11 tahun gitu ya, itu rasa ingin tahunya besar. Kalau dilihat misalnya semut berjalan, kenapa semut berjalan ya? Kenapa nggak jalannya mundur misalnya gitu? Semuanya ditanyain kalau misalnya anak-anak dari umur 2 tahun sampai 11 tahun. Nah, kemudian ya umur anak yang seperti itu ditambah dengan yang sekarang kita siswa kita SMP sampai belasan ya, 14 atau 15 tahun, rasa ingin tahu itu masih besar, rasa ingin tahu itu masih kuat. Jadi kita berikan mereka kesempatan untuk mengeksplor, ya, untuk menjelajah daya pikir mereka supaya mereka leluasa berpikir begitu. Nah, terkadang anak-anak generasi milenial sekarang itu lebih gampang update daripada kita kan begitu. Itu karena daya jelajah mereka dan daya eksploratif mereka itu besar. Jadi bagaimana kita memfasilitasi itu dengan adanya proyek. Nah, berikutnya setelah Ibu, apa sasaran utama modul ajar dan modul proyek? Ini sasaran utamanya, perubahan transformasi karakter. Kenapa saya tekankan ini? Karena memang ini adalah hal yang sangat penting untuk kita menghendaki perubahan karakter dalam diri siswa, tentunya tanpa mendiskreditkan atau mengecilkan aspek-aspek yang lain seperti aspek kognitif, kemudian pengembangan bakat dan lain sebagainya. Bukan berarti kita mengecilkan mereka, bukan. Tetapi yang menjadi fokus utama kita pada proyek ini dan pada modul ajar tentunya itu adalah perubahan karakter seperti yang sudah diingatkan oleh Bapak Ibu sebelumnya dan termasuk semalam juga sudah ditekankan kepada kita bagaimana perubahan itu terjadi pada karakter. Karena secara psikologis juga anak-anak kita itu semuanya cerdas gitu. Tapi cerdasnya di bagian mana? Ada yang cerdas di bagian pelajaran, ada yang cerdas di bagian seni, ada yang cerdas di bagian yang mungkin membuat orang nyaman begitu. Hanya dia duduk mendengarkan orang, yang mungkin cerdas di situ. Karena enggak setiap orang tahan duduk nyaman mendengarkan orang curhat begitu. Nah, jadi setiap orang itu, setiap anak itu punya kecerdasan masing-masing. Jadi kiranya dengan kecerdasan yang mereka punya, kita juga fasilitasi mereka. Begitu. Jadi kita tidak hanya memfasilitasi orang-orang menjadi pintar secara intelektual, tetapi juga terutama memfasilitasi anak-anak menjadi orang-orang yang berkarakter. Kalau mungkin sekolah kita dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain kalah pamor soal intelektual, mari kita jadikan sekolah kita lebih dalam karakter, lebih dalam pengembangan bakat. Nah, oke, jika dari sana lagi kalau bagi sasaran utama dari modul ajar dan modul proyek adalah karakter. Sengaja lebih besar dari ini pengembangan juga karakter. Jika modul ajar dan modul proyek kita pada akhirnya tidak mempengaruhi karakter seperti tadi, maka modul ajar dan modul proyek kita tidak mencapai tujuan utamanya dalam kurikulum Merdeka ini. Jadi tidak akan mencapai tujuan utamanya kalau si anak tidak menunjukkan perubahan dalam karakter. Nah, berikut
kemudian karyanya dalam proyek berindividual, kemudian bagus keren dan segala macamnya. Tanpa adanya perubahan karakter, modul proyek bahkan secara holistik proyek itu sendiri gagal. Kalau anak-anak kita bisa menghasilkan recycle yang sangat luar biasa, diketahui orang banyak, kemudian kita masukkan bumbu kompos yang banyak, bahkan bisa sampai kita jual kemana-mana, atau korban kita yang mungkin kita akan mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Simalungun karena melestarikan tanaman khas Simalungun, dapat apresiasi dan segala macam dan penghargaan. Tetapi kalau siswa kita tidak berubah secara karakter, kita tidak begitu. Jadi tujuan utamanya itu adalah karakter. Nah, maka yang terpenting bagaimana kita membuat proyek itu terlaksana dengan baik, menghasilkan karya yang baik, bernilai jual, mendapat apresiasi, dan yang paling penting akhirnya siswa kita mengalami transformasi karakter, perubahan karakter. Ya mungkin sekarang itu sudah terlintas di benak kita bagaimana dengan proyek ini mungkin mengubah karakter seperti Paulus misalnya, mengubah karakter Paulus ini menjadi seorang yang ya luar biasa begitu dengan proses ini. Ya tentunya ya kita akan begitu. Nah, oke, jadi sekali lagi tanpa ada perubahan karakter modul proyek kita gagal juga. Nah, oke, setelah itu saya akan langsung modul proyek. Apa itu modul proyek? Cara pengertiannya, modul proyek itu adalah dokumen yang menjadi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek penguatan karakter. Jadi kita tidak perlu menggunakan proyek penguatan karakter, tapi kita menggunakan proyek penguatan karakter. Tujuan penguatan karakter adalah tujuan termasuk pembelajaran sila dan konflik itu. Kemudian ini materi bersifat lintas disiplin. Di sini makanya kita menggabungkan beberapa mata pelajaran yang bersinergi sama lain begitu. Jadi lintas pelajaran biasanya. Nah, apa yang menjadi acuan modul proyek? Di sini juga kita diingatkan bahwa tetap yang tiga ini yang menjadi acuan kita untuk membuat modul proyek. Yang pertama core value bagi BSD, kemudian nilai budaya adalah berguna dan nilai profil pelajar Pancasila. Ketiga nilai ini tetap melebur sama. Ketiga nilai ini melebur menjadi satu, menjadi karakter BSD. Jadi kita kasih kepada proyek yang ketiga misalnya. Sedangkan di proyek yang kedua, kemarin awalnya kita kasih sampai 90 JB aja, 90 JB. Kita alokasikan waktu untuk pembuatan kompos ini kita alokasikan ke proyek yang ketiga. Akibatnya apa? Padahal di proyek dua juga ada tiga, apa yang terkait agama, PJOK, dan PKN di proyek dua. Kalau misalnya kita berikan 90, jadi 90 bagi 3 akan 30 JB. Padahal tadi dari ketentuan harus 36 JP satu mata pelajaran. Nah, jadi kemarin narasumber itu Pak Hedi dan Pak Hedi itu menegaskan bahwa pembagian jam pelajaran itu sesuai dengan jumlah mapel per kali. Jadi setiap mapel dapat 36. Kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada raja apa yang menjadi hak raja. Berikanlah kepada proyek solusi, jadilah solusi bukan polusi haknya. Kita berikan juga terbangun makanan sehat haknya, yaitu 36 JP per pelajaran. Jadi kira-kira begitu saudara Bapak Ibu. Jadi ini nanti juga menjadi bahan perbaikan kita juga kemudian soal pembagian jam pelajaran. Jadi sudah ada dua hal yang perlu kita perbaiki dalam proyek kita. Yang pertama tadi soal beban tugas, kemudian yang kedua itu soal pembagian jam pelajaran. Kemudian yang bagian ketiga, LKS project. Nah, LKS project terdiri dari dua, LKS kognitif. Nah, jadi ini saya pikir saya nggak meragukan lagi, karena saya lihat proyek kita itu hampir setiap kegiatan, setiap aktivitas ada tugas, begitu. Ada tugas. Nah, itu adalah bagaimana LKS kognitif. Padahal saudara Bapak Ibu, nanti di raport proyek itu tidak ada LKS kognitif. Raportnya itu adalah ini LKS karakter.
Karena tadi tujuannya itu karakter gitu. Tapi kita buat tugas banyak, nanti di rapor nggak nampak juga itu, kan gitu. Yang mungkin nampak nanti hanya menjadi penunjang. Makanya saya buat di sini LKS kognitif itu ancila atau pelayan LKS karakter, gitu. Jadi semuanya yang kita cantumkan tugas-tugas mereka yang berhubungan dengan kognitif mereka itu nanti hanya menjadi pelayan penentuan LKS karakter. Karena rapat polisi mereka nanti akan berhubungan. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana bentuk supaya dari jelas. Kemudian berikutnya, nah jadi kita Bapak Ibu secara umum tiga ini yang mau berbeda. Saya ada untuk tugas-tugas kita, kemudian sebagai JB, kemudian juga untuk LKS karakter. Karena saya lihat dalam proses kita belum ada LKS karakter kita. Nah, untuk produksi karakter. Nah, kemudian LKS dan karakter ini jadi musuh kita, ya. Tetap setelah bahwa fokusnya itu adalah core value, nilai budaya, nilai profil pelajar Pancasila. Pertanyaan berikutnya, berarti apakah satu LKS itu karakter core value, satu LKS itu karakter nilai budaya, satu karakter itu nilai profil pelajar Pancasila? Jawabannya adalah tidak. Semuanya sudah ada dalam pemetaan target pencapaian proyek. Saya akan masuk ke bagian ini adalah contoh modul ya, contoh modul proyek kita. Saya ambil modul proyek yang kedua, organik lebih original. Nah, ini memang dari atas pun ketika kita sudah cantumkan di paling awal ini dimensi profil pelajar Pancasila apa, value-nya apa, nilai budayanya apa. Di sini sudah kita lihat nih. Beda dengan modul-modul kita yang sebelumnya, modul asal gitu ya. Jadi kita memang tahu dengan adanya modul ini, oh ini yang karakter yang kita capai. Benar kritis, bergotong royong, beriman setia, berpikir yang benar. Ini nilai-nilai yang mau kita kembangkan dalam proyek ini. Dan ketika menentukan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, value dan nilai budaya kemarin sebelum kita bekerja sama, itu sudah saya bagi-bagi. Jadi semuanya imbang itu masalah. Tidak ada yang berulang. Dalam 3 proyek itu semua nilai-nilai itu dikembangkan. Tidak ada yang tinggal. Kemarin sudah ketika membagi itu juga saya berikan betul. Ya. Ketika di proyek 1 mana karakter yang ingin ditonjolkan. Jadi tidak ada kalau misalnya di proyek 1 nilai berpikir yang benar juga yang ditetapkan. Kemudian di proyek 2 berpikir yang benar, di proyek ketiga berpikir yang benar. Akhirnya mereka selama itu berpikir yang benar. Nah, jadi kemarin itu sudah juga saya bagi kemarin sesuai dengan nilai-nilai kita yang sudah ada dan semuanya itu sudah melebur menjadi satu. Nah, untuk proyek yang kedua itu nilai-nilai saya ambil satu karena 2 lagi sudah diberikan kepada proyek 1 dan proyek 3, yaitu berpikir yang benar. Nah, ini modul proyek yang sudah coba kita buat kemarin, dan ketika presentasi juga narasumber kita sudah menguji ya, bahwa ini modul proyeknya sudah lumayan bagus, tapi ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Nah, yang pertama tadi yang saya tekankan itu adalah soal pembagian jam pelajaran. Jadi nanti ketika modul proyek kita dibagi kembali kepada kelompok masing-masing yang sesuai dengan proyek 1, 2, 3, coba kita cek juga ini. Nah, ini sengaja saya buat di dalam kurung juga ada misalnya pengenalan materi prasyarat dan sebagainya itu saya buat di bawah 6 JB. Itu untuk memastikan nanti bahwa proyek 2 harus 8 JB. Begitu untuk supaya enggak lari-lari juga soal pembagian jam pelajarannya. Nah, untuk tahap pengenalan itu berarti secara keseluruhan ada 27 JB. 6 JB di aktivitas 1, 6 JB di aktivitas 2, 6 JB di aktivitas 3, 4 JB, 6 JB di aktivitas 4, dan 3 JB di aktivitas 5. Tentunya setelah itu kita juga diajak di sini untuk memang mengamalkan salah satu nilai profil kita dan nilai budaya kita itu berpikir benar. Artinya apa? Kita juga diajak kritis di sini. Tidak akan mungkin sama jam pelajaran untuk refleksi awal dengan ketika kita memberikan pembedaan sampah organik dan organik kepada siswa kita. Jadi kita juga diajak secara jeli untuk membagi jumlah jam pelajaran ya, sesuai dengan kebutuhan, tetapi tetap dalam jumlah yang sama
108 JP untuk proyek 1, proyek 2 dan 3, dan 144 JP untuk proyek 1. Ini juga tidak lama begitu. Ya. Dengan menganalisis tradisi orang yang selalu di sini, ya, tentu tidak ada yang benar dari PKI ini. Nah, kemudian di bagian kedua ada Tuhan sebagai satu 3 JP, kemudian penyusunan laporan proyek 4 JP, kemudian asisten presentasi dan seleksi. Di sini nanti kita bagikan KS untuk perubahan rakyat dan KS tadi yang saya ada. Nah, itu kita berikan 3 JP dan publikasi terakhir dan bulan tugas dalam sampai 3 JP. Nah, jadi untuk kami proyek yang kedua memang ada disusun satu persatu aktivitas tugas kepada. Tapi tugas itu adalah berbentuk begitu. Kalau misalnya kami untuk pertemuan berikutnya akan melakukan wawancara dan pertanyaan untuk mengetahui gimana dari kualitas untuk organik atau sebagainya. Jadi tugas itu adalah mereka membuat panduan pertanyaan wawancara. Bukan sifatnya di depan jadi kan berikan sangat kesempatan untuk mereka untuk mengumpulkan semuanya tugas dalam satu saya di tanah akhir. Kemudian yang perlu juga saya tambahkan di bagian integrasi antara ketiga nilai tersebut. Sengaja saya buat seperti ini supaya memudahkan kita untuk menganalisis satu persatu. Kira-kira setiap aktivitas itu punya makna, ya. Setiap aktivitas itu punya makna, gitu. Jadi dalam setiap aktivitas sebisa mungkin kita tekankan tetap nilai-nilai core value, kegunaan berguna, dan profil pelajar Pancasila. Ini adalah salah satu modul project ya, modul ajar project yang sederhana. Tadi kan untuk project yang kedua organik lebih original itu ada 18 aktivitas. Saya mengambil satu aktivitas dari aktivitas 6, merancang dan melakukan wawancara kepada petani. Nah, di sini sudah ada waktu 6 JP sesuai dengan pembagian tadi yang di awal. Kemudian bahan apa artikel, draft pertanyaan wawancara, slide presentasi. Peran guru di sini sebagai fasilitator. Nah, untuk langkah persiapan, yang pertama itu guru menyediakan daftar wawancara. Di sini juga bukan hanya siswa yang diajak untuk mengamalkan nilai-nilai budaya kita, tetapi kita guru juga diajak untuk berpikir sebelum melakukan. Masuk satu dia dimensi berpikir yang benar nilai budaya kita. Artinya kita membuat suatu persiapan itu juga sudah mengamalkan satu nilai budaya kita, yaitu berpikir sebelum melakukan sesuatu. Nilai Tuhannya. Kemudian guru mempersiapkan jadwal kunjungan sama. Di sini juga termuat nilai budaya. Saya akan melanjutkan ke sesi berikutnya, tetapi sebelumnya ada yang saya pikirkan dari tadi. Begini, semalam kita dalam modul ajar kita menentukan nilainya itu kita dari struktur teladan begitu kan. Dan ini juga saya lupa menanyakannya waktu kita kemarin berdiskusi waktu liburannya itu ya Pak, menentukan proyek. Apakah nilai-nilai kita ini sudah sesuai dengan struktur teladan kita itu? Misalnya begini kan, kalau kita buka lagi struktur teladan, di tabel-tabel itu sudah ada core value, yang mana dia yang duduknya sejajar dengan PPP, yang mana dia sejajar dengan Himpunan Lembaga. Begitu, apakah kita akan merevisinya kembali sampai ke situ, atau kita tetap menggunakan yang sudah kita tentukan untuk nilai-nilainya? Kenapa? Karena kembali lagi bahwa struktur teladan itu penting untuk kita gunakan sebagai fondasi kita begitu ya dalam modul ajar ataupun modul project. Jadi mereka duduknya itu kalau setia, apa pasangan setia di Himpunan Lembaga, apa pasangan setia di pelajaran Pancasila, begitu maksud saya. Apakah kita akan tetap menggunakan itu atau memang sudah? Saya memang belum cek. Kalau untuk proyek memang ketika menyusun materi ini semalam saya juga beracuan pada struktur teladan kita, begitu. Tetapi kan yang mau ditekankan di sini dimensi profil pelajar Pancasila, misalnya benaran kritis. Kan tidak semua elemen benaran kritis itu kita kembangkan. Ada 4 elemen benaran kritis, atau misalnya ada 4 elemen beriman. Nah, ada 4 elemen beriman. Yang pertama tekun berdoa,
kemudian patuh dan teguh, kemudian penyerahan diri, kemudian beriman nyata. Tidak semuanya keempat elemen ini dikembangkan sekaligus dalam satu proyek begitu. Nah, ini tampak dalam pemetaan itu, dalam pemetaan penilaian. Nah, ini untuk bergotong royong ini dari profil pelajar Pancasila, elemen atau yang nilai turun yang pertama yang harus dikembangkan itu kolaborasi. Nah, dari situ kita akan sampai kepada sub elemen indikator. Bahkan ketika kita membuat LKS karakter ini, nanti kita juga target pencapaian juga di sini. Juga kita libatkan. Ya. Apakah selaras tindakan saya dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan mencapai tujuan kelompok dan sebagainya. Ini juga tetap menjadi acuan nanti untuk guru yang mengampu proyek begitu. Jadi saya sebenarnya membayangkan ketika LKS proyek itu kita bagikan bukan kita bagikan pertama ke siswa. Artinya kita juga mengajak mereka untuk refleksi diri. Dan kemudian setelah di akhir tetap juga, apakah kalau misalnya mereka buat nanti sangat baik, sangat berkembang semuanya, apakah itu otomatis itu yang ada di raportnya, kan begitu. Nah, jadi inilah yang menjadi nanti acuan atau indikator penilaian dari guru. Nah, mungkin siswa juga akan membuat sangat berkembang, semuanya sangat berkembang, tetapi tetap nanti keputusan di akhir di guru yang mengampu proyek tersebut. Apa yang menjadi acuannya di sini? Apakah target pencapaiannya yang tercapai? Begitu kira-kira. Jadi memang ketika membuat LKS karakter tadi saya berdasarkan dari struktur teladan. Ya, baik, berarti kalau misalnya di proyek 1 yang kemarin itu dia bergotong, ini proyek 2 ya? Ya, bergotong royong untuk PPP-nya udah setara dengan misalnya apa nih dengan bodoh-bodohnya dengan apa yang berbeda. Yang apakah kita nanti perlu cek and recheck lah apa tugas-tugas kita memang sungguh membebankan siswa begitu. Kita usahakanlah membuat tugas sedikit mungkin tapi berkualitas begitu. Itu kemarin ditekankan. Itu nanti yang pertama kita cek untuk tugas-tugas masing-masing aktivitas di setiap proyek, kemudian untuk pembagian JP, dan kalau misalnya pembagian JP itu harus nampak juga di setiap aktivitas yang kita lakukan. Misalnya di bagian aktivitas yang pertama, di bagian di tahapan. bagian tahapan. Nah, dan sudah pasti sesuai juga gitu, sesuai dengan apa yang kita bagi tadi. Ini misalnya 6 JP gitu, udah sesuai dengan yang kita bagi dalam di sini tadi, begitu kira-kira. Baik, Bapak Ibu hanya ada 3. Yang pertama tadi soal tugas jangan terlalu banyak. Yang kedua soal JP kayak di Torbangun kemarin 144 berkurang jadi 108, lalu LKS hanya yang 3 itu yang mungkin. Dan satu lagi mungkin yang tadi ya Pak ya, yang di aktivitas itu langsung di setiap aktivitas langsung kita sebutkan berapa JP langsung kita bagi. Berlangsung. Tadi kata Bapak kan kalau tidak terbentuk karakternya maka gagal. Sudah 4 minggu ini memang kami berprojek belum ada perubahan karakter karena setiap selesai kami berprojek selalu ada kertas yang terbuang. Jadi itulah tadi kami berpikir berarti udah gagal lah ya Popi, itulah pikiran kami. Kemudian kan Pak yang kedua, kemarin kan Bapak bilang tidak nampak lagi di situ matematikanya, tiknya sudah melebur jadi satu. Baru tadi Bapak bilang lagi harus ada pembagian tugas yang merata. Pembagian tugas yang merata ini maksudnya penyampaian materinya Kak Pak atau pelajarannya? Itu yang mau kami tanya Pak. Terima kasih. Baik, mau langsung dijawab atau ya? Terima kasih Bu. Nah, yang pertama soal fenomena dari sudah 4 minggu berprojek tapi belum terbentuk karakternya begitu. Nah, untuk proyek yang pertama mungkin selama 4 minggu tentunya belum ada hasil dan begitu. Nah, apalagi mungkin mereka belum tampak kerjasama tim masing-masing misalnya, karena dalam waktu 4 minggu masih sedikit ya, masih 4 minggu pertemuan masih begitu pertemuan. Nah, mudah-mudahan nanti ke belakangnya sampai di akhir selesai nanti proyek ya anak-anak kita sudah tahu menyimpan sampah sendiri ya, kira begitulah nanti. Ya mudah-mudahan nanti di perjalanan waktu gitu. Tapi ini juga sekaligus bukan menjadi masalah, tapi menjadi tantangan juga untuk kita. Menjadi tantangan bagaimana di sisa waktu untuk menjalankan proyek ini kita tetap bisa memotivasi anak-anak, kemudian mengajari mereka supaya mereka juga mereka perlahan-lahan terbentuk. Nah kemudian untuk soal sinergi mapel tadi, tidak mapel.
Bila ada untuk melakukan perubahan jasmani, yang perubahan jasmani bergabung. Kalau misalnya kita pikir-pikir ya, mungkin dalam pembuatan kompos berarti fisik kita berubah juga. Nah, untuk mensiasati diri nanti dalam sistem acara, dalam sistem aktivitas, maka yang membuat sistem yang bisa terjadi kerja, itu perubahan jasmani itu. Nah, jadi di awal memang kami buat jelas bagian materi kesehatan. Kalau kita lihat tadi di aktivitas 1 ya, aktivitas 1. Nah, aktivitas 1 pengenalan materi kesehatan. Tugas sebagai citra apa yang lurus keberagaman dan perubahan budaya secara lokal dan perubahan jasmani. Di awal sengaja memang kami perkenalkan dulu materi kesehatan ini supaya nanti mereka tahu, oh kalau saya disuruh kelompok mereka sedang perubahan juga terhadap ya. Nah, karena kami melakukan materi kesehatan ini berbentukan awal. Kalau misalnya lihat di proyek 1 dan proyek 3 tidak ada dilakukan materi kesehatan, semuanya belum tidak masalah. Nah, itu karena kami memunculkan sengaja mengajarkan materi kesehatan di pertemuan pertama, supaya nanti punya alur. Gitu. Kalau misalnya apakah dalam tugas kami akan berbeda nanti matematika harus tugasnya harus tugas enggak, tetap semuanya berlalu. Ini tadi sekali lagi katakan di aktivitas 1 kami sebut materi kesehatannya otomatis kita akan refleksi juga pada. Baik, Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi? Waktu kita masih banyak, Bapak Ibu mana? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menjelaskan lebih luas tentang proyek yang berkarakter ini. Yang ingin kami tanyakan Pak mengenai nilai. Tadi kita sudah sampai kepada penilaian yang secara singkat saya bertanya, yaitu tentang nilai proyek ini. Apakah nanti waktu kita di dalam rapor bulanan kita sudah ada nilai yang akan kita laporkan kepada anak-anak atau orang tua? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Memang setelah berinteraksi dengan beberapa sumber begini, saya hanya melihat ketika mereka di sini sedang dalam proyek. Gitu, kalau saya di bulanan itu sudah biasa gitu, nilai-nilai atau intinya gitu. Dan proyeknya itu menambah karena bahkan saya berikan harapan proyek itu sekali dan sekali gitu. Jadi semua yang proyek 1, 2, dan 3 akan tampak di ketika dia proses kenaikan kelas. Itu yang saya baca dan dari pembantu yang diberikan narasumber kita juga demikian. Jadi di akhir semester bukan hanya di semester 2 nanti baru ada rapor proses mereka di kenaikan kelas. Begitu dari kalau misalnya nanti itu saya belum pernah berikan rapor yang bulanannya ada proyek begitu. Karena proyek sudah berlangsung juga kan. Ada belum ada proyek selesai bulan 1 di BTS. Karena kita diberikan kebebasan untuk melaksanakan membagi waktu untuk proyek. Yang penting selama 1 tahun ini kita tidak boleh kita laksanakan. Jadi nanti untuk penilaian dalam proyek itu nanti kita buat di akhir semester 2 atau penilaian kelas ini. Terima kasih untuk penjelasannya. Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi terkait dengan proyek kita? Misalnya proyek yang sudah didesain bulan yang lalu, ada sesuatu yang kita tanyakan? Tidak ada? Sekarang memang sudah cukup jelas ya proyek ini, karena sudah kita lakukan bulan-bulan sebelumnya. Maka sebelum kita akhiri, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita akan mengadakan refleksi yang pertama itu refleksi semalam, lalu refleksi yang kedua itu refleksi yang hari ini. Nah, langsung saya bagikan saja refleksinya Pak. Baik Bapak Ibu, saya akan bagikan. Oh iya, sebelum refleksi kita mulai sedikit refleksi malam, tapi dengan semalam Pak. Baik, Bapak Ibu supaya kita fresh gitu ya. Nah kita harus beri dulu sebelum kita berefleksi. Karena ketika kita buat tegang, emosi tidak stabil, refleksi di sana. Berwibawa penuh daya cipta, gunakan waktu, isilah hidupmu
Tekuna belajar, giatlah bekerja, jadikan tunas bangsa inti pembangunan. Adil, makmur, sejahtera, merata, bahagia. Adil, makmur, sejahtera, merata, bahagia.